Hanya Engkau Raja yang mulia, yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Tuhan Yesus, terimalah pujian umat-umat-Mu, hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Biarlah kidung pujian yang sudah kami naikkan, melalui syair-syair lagu yang kami naikkan, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Namun kami juga rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu yang di depan ini, biar hamba-Mu betul-betul menyampaikan firman Tuhan yang datangnya daripada Alkitab. Kami bersyukur dan kami jemaat-Mu akan siap mendengarkan firman-Mu hari ini dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dan kami mau duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya tengok-tengok ternyata Pak Muji tidak hadir, jadi saya yang harus menggantikannya Bapak Ibu. Kemarin beliau ngomong kalau saya hadir saya khotbah Pak, tapi kalau saya tidak hadir tolong ditekel. Jadi sedikit membingungkan, tapi hamba Tuhan harus 5S, saudara ya. Sudah tahu semua apa itu 5S. Gembala, pendeta harus siap itu. Baik Bapak Ibu, mari kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam Bapak Ibu. Yakobus pasal yang keempat, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita mengikuti rangkaian ibadah 10 hari Pentakosta dan serangkaian kita mengikuti acara-acara yang gereja suguhkan, yang program-program yang gereja suguhkan, dan menjadi kerinduan kita semua adalah menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya diberkati. Mau diberkati Bapak Ibu? Oke. Jadi saya ulang lagi. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Roh Kudus sudah memimpin kita, Roh Kudus memenuhi kita diperlengkapi dengan karunia-karunia, bahkan dikatakan tangan kita penuh dengan kuasa, mulut kita penuh dengan kuasa, dan daripada semuanya itu tujuannya adalah supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti orang yang sedang mengadakan sebuah perjalanan. Ya, biasanya ada wae rintangannya, betul tidak saudara? Saudara kalau mau misalnya contoh dari Kudus ke Semarang lewat jalur mana? Pantura, pasti ada kendala apa saudara? Ada banjir, bukan banjir air hujan, tetapi banjir rob. Itu menjadi apa? Penghalang Bapak Ibu.
Saudara mau kemana kadang ada saja penghalangnya. Ya ada saja yang ban yang gempes dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh konkret dalam kehidupan kita bahwa sebuah tujuan yang kita tuju kadang ada kalanya kita mengalami yang namanya penghalang atau penghambat Bapak Ibu. Nah maka dari itu Bapak Ibu begitu juga dengan berkat Tuhan. Sebenarnya berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Tuhan sudah menyediakan berkat itu kepada kita. Tetapi yang jadi masalah Bapak Ibu itu ada penghalang, ada tantangan, ada rintangan yang membuat orang itu menunda untuk menerima berkatnya. Tertunda berkatnya Bapak Ibu. Padahal menjadi kerinduan kita semua bahwa kita hidup menjadi orang percaya, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kenapa kadang-kadang kita merasa masih seperti itu saja? Karena ada penghalang. Ada penghalang apa ada pengkhianat? Ada penghalang, ada rintangan. Ya. Nah, Bapak Ibu, hal itu harus disingkirkan. Maka firman Tuhan judulnya pagi hari ini adalah singkirkan penghalang berkat Tuhan. Nah, dari kitab Yakobus ini Bapak Ibu, Yakobus ini seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan tahan bantingnya. Yakobus ini terkenal dengan orang yang suka berdoa. Yakobus ini adalah pribadi seorang yang betul-betul mempertahankan imannya dan percaya kepada imannya kepada Tuhan. Maka Yakobus ingin memberikan sebuah contoh-contoh dalam Alkitab, dalam tulisan-tulisannya, bahwa masalah persoalan itu harus singkirkan kalau itu menghalangi berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Apa sih yang menghalangi berkat Tuhan itu enggak jadi kita terima Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, di dalam Yesaya mari kita baca di depan. Yesaya pasal 1 ayat 59 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar lagi segala, ialah segala dosamu. Jadi begini. Ternyata kejahatan itu menjadi sumber penghalang daripada berkat Tuhan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan, secara global, secara umum Nabi Yesaya ingin mengatakan bahwa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan kepada kita adalah segala kejahatan. Kan di sini dikatakan kejahatanmu menuju kepada umat-umat Tuhan. Nah, kejahatan yang seperti apa? Ini saya perpendek lagi saudara ya, saya perjelas lagi ke dalam. Jadi kalimat kata yang membuat berkat Tuhan itu terhalang adalah segala kejahatanmu. Nah, saya mau kerucutkan lagi, kejahatan yang seperti apa yang dimaksud oleh Yakobus Bapak Ibu. Nah mari kita lihat yang pertama, penghalang berkat yang pertama atau kejahatan yang menghalangi itu adalah iri hati Bapak Ibu. Ya, iri hati Bapak Ibu. Nah di dalam Yakobus 4 ayat 2 berkata begini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Jadi Yakobus ingin menegaskan kepada kita, kenapa selama ini berkat Tuhan tidak turun atas kita? Ternyata dalam hati kita masih ada iri hati Bapak Ibu. Ya, ada iri hati. Melihat orang berhasil kita tidak senang. Melihat orang susah kita tambah senang. Saudara, itu kan aneh saudara. Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan menjadi orang yang iri
hati, Bapak Ibu. Ya, ada dua pengusaha yang bersaing. Ya, dua pengusaha yang bersaing yang barangnya ini semua bersaing terus dan omsetnya terus bersaing, Bapak Ibu. Lalu satu pengusaha yang satu ini yang agak kecil ini, Bapak Ibu, didatangi oleh waktu tidur didatangi oleh Tuhan dalam mimpinya. Dan Tuhan melalui malaikatnya ngomong begini, "Hei hambaku, kamu adalah pengusaha yang luar biasa. Kamu mau minta apa saja, saya kabulkan. Kamu mau minta mobil mewah, saya akan kabulkan. Kamu mau minta usahanya lebih besar lagi, saya kabulkan. Hanya dengan satu syarat. Kalau kamu minta mobil 2, maka rekan kerjamu atau rivalmu akan saya belikan 4 mobil. Kalau kamu minta 2 hektar tanah, maka rivalmu akan saya berikan 4 hektar tanah. Kalau kamu 2, pokoknya 2 selalu 2 kali lipat." Wah, pengusaha ini berpikir panjang. Aku dikai mobil loro, ono kai papat. Wah, coba saudara, kalau saudara mau nggak digituin? Buin, ya punya toko bangunan, lalu Tuhan ngomong, Buin, omsetnya setiap bulan akan saya naikkan 2 kali lipat. Tapi toko di depannya 4 kali lipat. Coba gimana perasaannya saudara? Terus jawabannya apa? Mau berkata oke atau tidak saudara? Secara manusia oke, betul gak? Wong kono diberkati, aku ya diberkati kok daripada tidak ada berkat. Tapi jawaban orang ini gak begitu Bapak Ibu. Jawaban orang ini berkata begini, Tuhan saya gak minta berkat. Dia bilang gitu. Terus kamu minta apa? Aku minta supaya mataku ini buta 1. Saudara. Nangkap sesuatu saudara. Dia minta supaya mataku buta. Kalau dia kasih 2 kali lipat, matanya buta berapa? Halo, ini guyunnya telat kayak saudara ya. Jadi dia minta supaya matanya buta 1. Dengan tujuan apa saudara? Supaya rivalnya itu buta 2-duanya. Nah kalau buta 2-duanya, iso nyambut gawe pura. Akhirnya apa? Bangkrut. Sing sugih sapa? Ya dia. Makanya Tuhan ngomong, wah jahat sekali hatimu. Karena iri, gak pengen temennya itu sukses Bapak Ibu. Saudara, Tuhan memberkati kita sesuai dengan kapasitas kita Bapak Ibu. Kenapa Tuhan gak kasih saya mobil, yang limosin atau Land Cruiser yang terbaru? Kenapa? Pertanyaannya saudara. Belum kelasnya, belum saatnya, berkatnya masih penter saudara. Ketika mobil limosin apa Jaguar gitu ya, tuku bensinnya wae ora kuat, aku penter dandan wae kolong-koming kok. Apa meneh dikai Land Cruiser, betul gak saudara? Tuhan memberkati sesuai dengan apa? Kapasitas kita, kemampuan kita. Maka jangan iri sama orang yang lebih hebat, yang lebih berhasil daripada kita, saudara. Karena iri hati itu akan menahan berkat Tuhan yang seharusnya kita terima, Bapak Ibu. Jadi meh tonggone tuku lemari es, pintu 2 kita tetap setia dengan pintu 1. Nek engko duwe duit gek tuku sing pintu 2. Nek ora ndek duit ora usah kredit. Itu. Apa sing sok kredit saudara di sini? Bu Linda ternyata saudara ya. Kredit kasur lunas, kredit lemari es, lemari lunas, mesin cuci gitu saudara. Tapi kredit bukan karena lihat keluarganya Om Yudo, karena punya lemari yang es tinggi terus bojoku, enggak saudara. Karena memang beli karena kebutuhan. Tapi ketika beli sesuatu dengan tujuan iri, ingin nyaingin saudara kita, rival kita, itulah yang menjadi penghalang berkat. Seharusnya kita punya modal untuk mengembangkan usaha, hanya gara-gara pengen nyaingin rival kita, teman kita. Kita akhirnya, orang Jawa bilang, bonyok sak kabehane, saudara. Ya apa perintahnya? Jangan iri hati, Bapak Ibu. Orang mau punya mobil, mau punya tanah yang luas, biar saja. Kita nikmati dengan berkat yang Tuhan percayakan sama kita. Amin Bapak Ibu.
Nggak usah iri, karena ketika nanti iri, ayat ini mengatakan apa? Ya, kalau kamu iri hati, maka akhirnya akan apa? Tidak mencapai tujuan kita. Oke, pertama apa? Penghalang berkat? Iri hati. Ojo lali ngomong kencane ngomong sebelah ojo lali. Kowe ojo iri hati yo, nek aku duwe bojo ayu. Waduh, coba katakan lagi, kowe ojo iri yo, nek aku diberkati. Nah, tapi katakan juga karena kamu juga diberkati, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu ya. Yang kedua, penghalang berkat yang kedua yang dikatakan dosa itu atau kejahatan itu adalah tidak berdoa. Bapak Ibu, kok sederhana sekali Pak Timo. Mari kita lihat di Yakobus itu tadi saudara ya. Di pasal ayat yang kedua bagian B atau bagian C ya. Saya baca mulai dari bagian A. Yang huruf merah itu adalah bagian yang kita akan jelaskan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak, sing banter jawabannya, karena kamu tidak, atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima alias song. Jadi Bapak Ibu rupanya penghalang yang kedua selain iri hati karena gak mau berdoa. Doa itu di slide yang kedua, doa itu ada beberapa unsur dalam sebuah doa itu. Ada di situ ucapan syukur, ada penyembahan, ada pengakuan doa. Tapi di dalam doa itu tidak hanya melulu kita ngaku dosa, tidak hanya melulu kita mengucap syukur, tidak hanya melulu penyembahan, tapi ada permintaan di dalam doa itu Bapak Ibu. Sebuah permohonan. Nek sing anake saiki pengen mlebu sekolah di tempat yang terbaik, doanya adalah supaya anak kita diterima. Betul tidak? Ya, kalau kita sebagai penjual, doa permintaannya adalah supaya dagangannya laris. Tapi ini juga tidak dipisahkan dari kalimat kata sebelumnya. Ada penyembahan, ada ucapan syukur, ya, ada pengakuan dosa, dan yang paling kita perhatikan adalah ada permintaan atau permohonan, saudara. Kenapa minta Bapak Ibu? Ya, karena firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7 berkata begini. Mintalah maka akan diberikan. Diberikan kepada siapa? Padamu. Kata firman Allah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan, tidak usah minta. Tuhan itu maha tahu. Itu mengajarkan malas berdoa. Memang ada sesuatu yang tidak perlu kita minta Tuhan kasih. Contoh, matahari terbit pasti dari timur, betul enggak? Itu tidak usah kita minta, dia pasti terbit setiap pagi. Matahari akan terbenam di barat sana. Ketika malam hari akan gelap, ketika siang itu akan terang. Itu tidak usah diminta, itu pasti terjadi. Ada di sini yang berdoa, Tuhan, biarlah kalau malam hari itu gelap. Ada yang begitu saudara? Tuhan, kami berdoa supaya siang hari itu terang. Ada apa? Semua itu tidak diminta pun Tuhan kasih. Tapi ada sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan, mintalah, maka aku akan memberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Bahkan Yohanes 16 ayat 24 berkata begini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuh suka. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah punya berkat itu yang diberikan kepada kita. Tapi karena kita itu tidak pernah minta Bapak Ibu. Arti kata tidak pernah minta berarti kita nggak pernah sembahyang. Tidak pernah berdoa minta sama Tuhan Bapak Ibu.
Saya kalau mau kesaksian banyak sekali Bapak Ibu bicara tentang minta sama Tuhan. Tapi sangat panjang nanti Bapak Ibu. Karena ini ada 7 poin saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo belajar minta apa yang kita inginkan. Kalau cuma ngomong Tuhan berkati saya, berkati saya. Yang Tuhan mau ada sebuah kejujuran. Apa yang kita perlukan. Itu yang kita minta sama Tuhan. Bahkan saya pernah khotbahkan kan. Bahwa Tuhan itu memelihara kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Berkat apa yang sedang kita nantikan daripada Tuhan? Minta. Minta Bapak Ibu. Tuhan mengajar kepada kita, minta. Tapi mintanya dalam nama siapa? Seperti yang saya khotbahkan kemarin-kemarin. Minta dalam nama. Di sini loh ayatnya ada loh. Dikatakan apa? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus Bapak Ibu. Berdoa di dalam nama Yesus. Pasti Tuhan memberkati kita. Penghalang yang ketiga Bapak Ibu. Saya kasih 4 aja saudara ya. Apa yang dimaksud kejahatan, apa yang dimaksud sesuatu yang menghalangi itu. Yang harus kita tumbangkan, yang harus kita tinggalkan. Yaitu persahabatan dengan dunia. Masih di kitab Yakobus, tidak beranjak, dikatakan begini. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Karena kita dianggap musuhnya Allah. Kenapa dianggap musuhnya Allah? Karena bersahabat dengan dunia Bapak Ibu. Coba lihat gambar itu, saudara terinspirasi enggak lihat gambar itu? Pakai jas, pakai baju rapi. Tapi lihat kepalanya saudara. Dulu ya. Dunia ini, sekarang ini Bapak Ibu, semua dikuasai oleh apa? Iblis, setan. Dan orang kalau tidak masuk di situ, justru kita yang akan ditinggalkan dan dibuili. Saudara. Sekarang semua sudah menjadi sistem dan budaya, ini yang repot. Kalau temannya korupsi, 90 orang korupsi, 1 orang enggak, pasti yang 1 ini akan dibuili saudara. Akhirnya yang 1 ini akhirnya mengikuti dan akhirnya bersahabat dengan mereka. Bapak Ibu, persahabatan dengan dunia apa? Artinya masih kompromi dengan dunia ini. Mencoba untuk mengkolaborasi. Boleh bohong tapi sedikit. Boleh korupsi tapi asal enggak konangan. Boleh selingkuh tapi asal enggak konangan. Makanya ada lagunya kan. Sepanjang ora konangan. Terus terusannya. Lagunya kan harusnya sepanjang jalan kenangan tapi diganti. Sepanjang ora konangan. Selalu bandeng tangan gitu deh. Jadi asal ora konangan tetap bergandeng tangan saudara. Itu dunia Bapak Ibu. Bahkan dulu di Boyolali Bapak Ibu, kita mau Natalan, jemaat wis teko kabeh Bapak Ibu. Lah iki yo WL urung teko-teko musike sing wis do jikok ning kono saudara. Iki kok ora teko-teko ki ning ndi, panitiane bingung ngalor ngidul. Lah kok iki panitia nekat, wis doa wae, tetap doa pembukaan. Wah, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama kami buka ibadah Natali. Amin. Wah, sekolah wong nganggo jas saudara. Bruk, shalom saudara gitu. Dan saudara tidak sadar kita bilang shalom. Saudara. Masih bengesan kuda lumping saudara.
Masih pakai kumis kuda lumping, saudara. Masih bengesan kuda lumping. Ternyata dia baru kesurupan, saudara. Setelah surupan, mimpin pujian, saudara. Bayangin, saudara. Dia bisa mengkolaborasi antara hadirat Tuhan dan hadirat setan, saudara. Bapak Ibu, ayo jangan bersahabat dengan dunia. Kadang kita sering ditipu dengan kata sedikit enggak apa-apa. Boleh minum congyan Pak Timo? Gitu. Karena Pak Timo sungkan, Pak Timo ngomongnya apa? Sedikit, enggak apa-apa. Tapi minumnya 5 botol, saudara. Akhirnya menjadi sebuah kompromi. Bersahabat dengan dosa, Bapak Ibu. Bersahabat dengan dunia yang penuh dosa. Bayangin sekarang semua orang, hampir rata-rata, bersahabat dengan dunia ini, Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau kita nggak mau menjadi musuh Allah, bersahabatlah dengan Tuhan. Kita boleh bernyanyi, Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Dia sahabat kita, bukan dunia ini, saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu. Penghalang berkat yang terakhir adalah kesombongan atau kecongkaan, Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lahir lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Saya paling senang kalau khotbahkan tentang kesombongan ini. Ilustrasinya banyak sekali, saudara. Ya. Orang sombong itu menghambat berkat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mimpin pujian, Shalom, saudara. Gitu. Menujuin apanya, saudara? Cincinnya. Biasanya naik mimpin pujian kalem. Soraklah, haleluya. Sekarang karena beli anting baru, soraklah, haleluya. Supaya kelihatan antingnya. Ada seorang ibu, ya, meh tuku beras ning pasar. Tiba-tiba, beras ini berapa ya? Beras ini harganya, emasnya tuh segini, gelangnya tuh segini, saudara. Tapi milih beras tuh gini, saudara. Betul gak? Iki ora, ngene milih. Bu, iki beras piro, sing iki piro, sing iki piro. Bakul berasnya ora gelem kalah. Sing kuwi 5.000, sing kuwi 3.000. Pamer apa, saudara? Untuk emas, saudara. Kowe mingke ali-ali karo gelang iki lho untuk emas kabeh, saudara ya. Artinya di atas langit ada langit, Bapak Ibu. Nggak usah sombong. Haleluya. Baru pakai baju thrifting aja sudah kemayu. Tukune piro? 20.000. Ning di pasar malam. Waduh, yes. Rumah malah 10.000 tukune. Udahlah, saudara ya. Yuk mari kita belajar apa? Rendah hati, saudara. Saya percaya jemaat di sini tidak ada yang sombong. Amin. Amin, Bapak Ibu. Apa ya? Tapi gini, kadang ada orang dunia mau gini, wah sombong sugih ki mending ya. Lah apa? Lah kere kok sombong. Tahu saudara kere sombong? Angger ketemu wong, aku wong kere. Aku wong kere. Aku ra ndek apa-apa. Aku terhina, aku jenengane sombong karena miskin, saudara. Miskin, keriting, kurus, sombong lagi, saudara. Masuk neraka lagi, saudara. Saya heran, saudara ya. Mestinya tetap rendah hati, Bapak Ibu ya. Walaupun miskin, tetap rendah hati. Ternyata tak pikir sing sugih, sing sombongnya sugih tok. Ternyata wong ora duwe ya iso sombong, saudara. Dan saya percaya jemaat di sini tidak ada. Tidak ada yang congkak, tidak ada yang angkuh. Saya percaya di jemaat sini rindu diberkati Tuhan. Amin. Kalau rindu diberkati Tuhan, jangan
sombong. Siapa di Alkitab yang karena kesombongannya dia jatuh? Ya, siapa? Lucifer. Dia pemimpin penyembahan di surga. Karena dia dalam kitab Yesus berkata, aku hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Aku hendak, akunya yang dibesarin. Maka Tuhan campakkan Lucifer itu sebagai pemimpin penyembahan dan dicampakkan. Dan akhirnya menjadi apa? Iblis atau Lucifer, setan itu, saudara. Kalau saudara nggak mau jadi iblis, jangan jadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong pasti dekat dengan iblis. Jadilah orang yang rendah hati, ya, yang mau andap asor, orang Jawa bilang. Ngelembah mana. Walaupun kita punya sesuatu. Saya sering diceritanin. Ya. Baru bisa WL bagus. Seolah-olah WL yang lain elek kabeh. Lalu sombong. Mau nek kae WL ora urapan. Oh nek kae singer ora urapan, beda kalau aku, wah rasanya beda. Jemaat dong ngomong kok. Padahal jemaat ngomong kuwi mergo sungkan. Tapi sudah membuat dia sombong. Hati-hati Bapak Ibu, siapapun kita. Ya, apa yang kita punya itu semua miliknya Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Kenapa Tuhan enggak kasih berkat lebih kepada kita? Karena Tuhan takut kita menjadi sombong. Saudara, kadang kita suka menilai orang. Wong ganteng kok. Bojone kok welek men gitu saudara ya. Saudara tahu kenapa orang ganteng dikasih bojo elek? Ya supaya memperbaiki keturunan. Yang kedua ya memang supaya yang jelek ini juga rodok bangga sidik tapi enggak boleh sombong. Ya kan? Ada yang cerita begini. Ada seorang yang ganteng, orang kaya masuk di satu desa. Pindah ke desa itu. Wah, ganteng, orangnya ganteng kayak bule. Kayak yang khotbah minggu besok itu ganteng orangnya. Nah, cewek-cewek ini pada wah pokoknya cari perhatian. Ya, cari perhatian. Pengen supaya jadi istrinya. Wah kalau saya itu jadi suami saya, wah aku nek jalan di kampung so pamer rek bojoku ganteng gitu saudara ya. Dan akhirnya saudara, yang dipilih cowok itu bukan yang cantik Bapak Ibu. Yang dipilih itu yang jelek. Nah yang jelek ini juga bingung. Kenapa ini orang ganteng kok mau sama saya saudara. Dan tetangga-tetangganya juga bingung. Loh ini wong ganteng kok goblok. Lah aku wong ireng kok ngono blusuk kok disenengi, kok dipek bojo. Suasane wis sombong-sombong, aku paling cantik, maju mundur cantik. Ternyata enggak dipilih, Saudara. Siapa yang maju mundur cantik? Maju mundur, maju cantik gitu ya. Tapi ora dipilih, sing dipilih malah elek rupane Saudara. Jebule Saudara, doanya si cewek ini kenceng sekali. Tuhan, walaupun aku orang jelek, saya ingin sekali punya suami ganteng. Ketika dikabulkan dia bingung. Dan ternyata si orang yang luar biasa gantengnya ini, ternyata matane kuwi suloyo Bapak Ibu. Nek weruh wong ayu dadi elek, nek weruh wong elek dadi ayu Bapak Ibu. Jadi itu tetangganya giran, tapi ya memang kenyataannya begitu. Ketika lihat orang jelek itu cantik saudara. Dan sepertinya mata saya suloyo apa enggak lihat istri saya saudara ya. Yang jelas istri saya hari ini kelihatan cantik. Menurut saudara jelek apa enggak saudara, saya enggak tahu. Tapi menurut saya mata saya yang suloyo apa enggak ini saya lihat istriku cantik Bapak Ibu. Coba lihat istri Bapak Ibu, coba lihat istrinya masing-masing. Cantik enggak saudara ya. Haleluya. Jadi saudara jangan sombong akan kecantikan kita. Jangan sombong akan kegantengan kita. Jangan sombong atas kekayaan yang kita punya. Kalau itu menjadi kesombongan kita, maka Tuhan bisa gagalkan. Ya Tuhan
itu mau membalikkan tangan, itu gampang. Tuhan kalau sudah memberkati, tidak ada orang bisa menghalangi. Tapi kalau Tuhan sudah mau buat izinkan kita jatuh pun, tidak ada orang yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha yang sangat-sangat kaya Bapak Ibu. Saking kayanya dia setiap hari itu jalan-jalan healing terus ke Jepang kemana terus saudara. Dan dia sombong sama teman-temannya. Entah itu pendeta, entah teman pengusaha, apalagi orang biasa. Wah sombong Bapak Ibu. Dia berkata aku tidak usah kerja, aku kemana-mana tinggal gesek, tinggal apa, semua diurus karyawan saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kesombongannya itu. Kalau Tuhan, ya, kalau orang Jawa bilang, Gusti Allah meh mingerake sithik we. Bablas saudara. Orang kaya ini saudara, sama Tuhan diizinkan. Cuman diputer sithik tok, gitu. Otaknya cuman diputer sithik, gitu. Cuman diduduk sithik karo Gusti Allah, gitu. Dia pulang ke rumah, ke Indonesia. Bukan pulang ke rumahnya yang mewah. Pulang ke kandang sapi. Dan dia garuk-garuk makanan sapi. Dan dia sambil ngomong, moh gitu saudara. Coba bayangin saudara. Kalau Tuhan izinkan kekayaan itu sudah habis seketika. Maka jangan sombong. Jadi mari kita simpulkan. Penghalang apa yang harus kita singkirkan supaya kita tetap diberkati Tuhan? Iri hati. Terus yang kedua, tidak berdoa. Maka harus berdoa. Yang ketiga, jangan bersahabatan dengan dunia. Terus kesombongan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Biar Yesus yang lebih besar. Kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Kasih G atau A. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalam. Haleluya, dia lebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jadi pegangan kita Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mendapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan juga berkata, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maka dari itu, bertobatlah dan buang semua itu dan tinggalkan semua itu dan biar Yesus saja yang kita tinggikan, kita agungkan. Karena di dalam Dia doa kita terjawab, di dalam Dia berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nanti Bapak Edi dari Wonosobo akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dia lebih besar, Dia lebih besar, Dia lebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Di dalammu Dia lebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Selama
dalamku selamanya. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa, Pak Edi bisa.